Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Sehat Bu, alhamdulillah. Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana minggu kedua sudah mulai heboh dengan tugas-tugas kah atau masih nyantai gitu? Masih menikmati ya, belum banyak tugas kan dari dosen-dosen kan? Ya siap-siap lah. Nanti mungkin minggu ketiga atau keempat sudah mulai ya. Oke, hari ini kita masuk pertemuan kedua mata kuliah implementasi User Experience Design untuk kelas D3SI 4302. Nah, hari ini bersama saya Suryati Ningsih, kita akan membahas tentang pertemuan kedua. Ada apa aja sih di pertemuan kedua ini? Nah, sebelum masuk ke pertemuan kedua, saya pengen review sedikit mungkin ya di yang materi sebelumnya. Nah, tapi reviewnya nih review masing-masing gitu ya. Nah, saya mau kasih lihat. Ini kita stop share dulu. Kita ganti share-nya. Nah, dengan yang ini. Nah, teman-teman ini bisa akses di komputer atau di handphonenya masing-masing. Boleh, silahkan join ke Quizizz ini ya. Kita akan review dulu nih materi minggu kemarin. Nah, masih ingatkah dengan apa yang pernah kita bahas? Untuk materi atau rekaman yang minggu kemarin sudah saya upload ya di Google Classroom ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi. Kalau slide materi kan udah dari minggu kemarin ya di share-nya. Oke. Sudah adakah yang mulai join? Saya refresh ya. Kalau di refresh jangan-jangan kodenya beda lagi ya. Maaf. Masih sama ya? Oh, sama. Oke. Ya, pakai nama asli ya. Jangan sampai nama panggilan doang. Nanti ada nama yang mirip, bingung. Nah, udah ada 8 partisipan. Oke. Sebenarnya sebelum pandemi itu ya saya sudah nyiapin apa ya, semacam souvenir kecil-kecilan lah untuk para 3 besar di Quizizz atau kuis online sejenisnya. Tetapi karena lagi pandemi gini, jadinya apa yang sudah saya beli nganggur gitu ya, nggak bisa saya bagikan ke mahasiswa. Oke, baru 17 orang. belas, ayo, come on, join teman-teman semua, kita akan mulai. Kalau belum join, nanti ketinggalan ngerjain quiziznya. Ini berarti harusnya 25 orang nih yang udah join. Kalau dari jumlah mahasiswa sih, enable to connect, make sure connection, itu mah internet ya, Friska ya? Oke, nggak apa-apa, sok. Kita tunggu. 25 berarti 4 orang lagi. Oke, silahkan. Ya, nih mulai dari Sastri, Gandhi, Ismawati, Rian. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my heart.
Rehan ngasih backsound ya. Ada Uden, Alfia, Yuda, Abdil, Kelvin, Tamara Faiz, Vera, Friska Jelsa. Friska udah bisa nih join. Sri, Talita, Rahma, Ahmad, Rehan, Indah. Ada lagi yang mau coba join? Oke, kita mulai aja ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Start. Wah, udah banyak nih yang ngisi. Time's up. Waktunya cuma 10 detik loh, hati-hati ya. Jadi nggak usah kelamaan mikir. Weh, Kelvin sama Ahmad. Hore. Next question. Detik loh. Oke. Siapakah juaranya di sini? Wah, masih Kelvin. Friska. Friska muncul. Oke. Ini ya, jawaban yang benarnya adalah understand. Ada ya di slide ya, yang kecuali nih ya. Oke, berikutnya. User persona ada pada tahap mana? Banyak yang ketinggalan juga nih. Berapa orang belum jawab. Wah, Kelvin. Kelvin turun ke. Wah, banyak yang salah ya jawabnya ya. User persona dibuat pada tahap analisis ya. Oke, next question. Ayo gampang nih, paling gampang. Wireframe di mana? Wah, Raihan di atas nih nomor 1. Wah, Calvin, kamu kalah. Wah, masih ada yang salah jawabnya. Ada yang di tahap launch sama di tahap apa nih? Nggak kelihatan. Ya, jadi yang benar wireframe itu ada di tahap design ya. Oke, next question. Customer journey maps ada di tahap mana nih? Kita mempelajari perjalanan dari customer kita. Peta perjalanan customer. Ting -ting. Wah, Kelvin ke atas lagi, weh. Waduh, masih banyak yang salah jawabnya ya. Oke, ada di tahap analisis ini yang di UX proses yang di slide ya. Next question. UX life cycle terdiri dari kecuali, hati-hati, kecuali. Wah, jawab semua ya. Siapa nih paling atas? Oh, Ahmad. Waduh, masih banyak yang salah. Kecualinya adalah UX analysis, nggak ada di UX test. UX life cycle nggak ada tahap UX analysis ya. Oke. User interview, ayo nih pasti bisa. Wah, ada yang telat jawab nih. Siapakah?
Wah, Calvin aja, Pin. Ahmad Muzakir ya. Yeay. Wah, ini masih ada yang salah jawabnya UX design, UX testing, sama UX build. User interview ya, kita nanya-nanya user ya di tahap paling awal UX research. Berikutnya, observasi produk sejenis. Nah, di mana nih? Wah, satu orang ketinggalan nih, nggak jawab. Siapakah berikutnya? Wah, masih. Wah, Alfia naik ke Friska. Selamat. Oke. Yang betul adalah observasi produk sejenis, yaitu di tahap UX research ya, saat kita mempelajari produk-produk sejenis yang mungkin masalahnya sama dengan yang kita temukan. Next question. Ayo, di mana nih information architecture? Betul semua dong. Oh, Alfia di atas. Wah, muncul Tamara nih. Waduh, banyak yang salah. Ini ada di UX life cycle di tahap UX design ya. Oke. Kan kita tidak membahas UX build kan? Kita di UX hanya sampai tahap UX testing. Jadi nggak akan pernah kita ngebahas tentang UX build. Nah. Next question. Ini kayaknya terakhir deh. Terakhir nggak ya? Ya, terakhir ini. Manakah pernyataan yang salah? Hati-hati. Wah, ada yang ketinggalan nih, 3 orang belum jawab. Kenapa? Ini penutup yang paling gampang kayaknya ya. Wah, Alfia paling atas, Tamara. Nah, wah, ternyata yang menjauhnya bervariasi banget. Manakah pernyataan yang salah? Yang salah ya UX bagian dari UI. Nah, di mana-mana kan UI itu bagian kecil dari UX. Terus tata letak tuh layout ya. Nah, kalau ngatur layout adanya di mana? Di UI. Prototype itu bagian dari apa? Bagian dari UX. Oke, selesai. Yes. Siapakah juaranya? Jeng 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 jeng. Siapa nih? Alfia Putri. Yes, selamat. Alfia yang paling atas ternyata ya. Tapi Alfia sebenarnya ada miss satu question dan ada salah ya di 2 question pertama. Kalau dilihat ada nggak ya yang banyak benernya? Oh ya, Alfia yang paling banyak benernya ya. Oke, sip, sip, sip. Oke, selamat ya buat Alfia, Tamara, dan Rehan. Sudah ada di 3 besar quiz review hari ini. Oke. Nanti untuk yang pertama, Alfia, oke nanti saya kasih ini ya, kasih souvenirnya. Karena tadinya souvenirnya sudah berupa barang dan tidak mungkin saya kasihkan dalam bentuk barang, nanti saya kasih pulsa aja ya. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan dari review materinya? Halo? Ada yang ditanyakan kah? Belum kayaknya, Bu. Oke, ya. Kalau belum, kita akan masuk ke materi hari ini ya, kalau memang belum ada yang ditanyakan. Kuisnya gimana? Susah atau enggak? Lupa ya? Pada lupa ya jawabnya ya?
Oke, kita masuk materi hari ini ya. Nah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan. Nah, hari ini pertemuan kita yang kedua. Nah, kita akan membahas apa? Nah, oke, kita akan lihat ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, yaitu framework dalam dunia UX. Yang kedua, kita akan membahas tentang UX profesional. Jadi profesi apa saja nih yang ada di dunia UX. Lalu yang ketiga, kita akan membahas how to become UX. Jadi gimana nih caranya supaya bisa jadi UX profesional gitu ya. Lalu yang keempat, kita akan membahas metodologi dari UX, yaitu User Centered Design. Yang kelima, kita akan membahas tentang UX maturity. Tapi untuk yang terakhir ini, yang kelima, tidak akan terlalu mendalam ya, nanti jadi hanya sedikit pengenalan saja. Teman-teman bisa mempelajarinya lebih detail di luar kelas. Oke, kita mulai ya. Materi yang pertama yaitu framework dalam dunia UX. Nah, framework di dunia UX ini ada dua. Yang pertama adalah design thinking. Nah, design thinking ini merupakan tadi ya UX framework. Nah, ada dua. Jadi yang pertama design thinking, yang kedua adalah hard framework. Yang kita bahas pertama adalah sekarang design thinking. Nah, design thinking ini sendiri merupakan metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi yang efektif dan efisien, seefisien mungkin untuk memecahkan masalah. Nah, jadi menarik banget ya teman-teman, dengan design thinking ini kita bisa membuat sebuah solusi dari permasalahan yang kita hadapi hanya dalam waktu paling cepat 4 hari gitu. Kalau dalam workshop itu, kan kalau workshop biasanya pagi ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, selama 4 hari ini bisa menghasilkan sebuah rancangan solusi dalam memecahkan permasalahan. Tetapi karena kita kuliahnya 1 semester, jadi ya 1 semester kan satu pertemuan juga cuma 3 jam ya, 2 jam setengah lah ya normalnya. Sehingga kita laksanakannya ya selama 1 semester gitu, bukan dalam 4 hari tadi gitu. Nah, di tahapan design thinking ini ada 5 ya, ada 5 tahapan design thinking. Yang pertama adalah empathize. Nah, teman-teman, ini kan bahasa Indonesianya empati ya. Nah, ada yang tahu nggak apa pengertian dari empati? Silahkan. Kita sharing ini ya. Ada yang tahu pengertian dari empati apa? Bisa speak up kan ya? Bisa open mic boleh. Halo? Adakah kalian di situ? Apa empati itu apa? Enggak ada yang benar atau salah, silahkan boleh berpendapat. Saya Bu Riana. Oke, Riana, apa? Menurut Riana, empati itu seperti apa? Empati itu kita bisa memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Oke, Seperti itu. memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, betul. Ada lagi yang punya pendapat lain? Terima kasih, Riana. Yang lain boleh menyampaikan pendapatnya. Pernah dengar juga kata simpati ya? Apa bedanya ya empati dengan simpati? Ayo, Saya yang Bu, lain? Ya, mangga Faiz. ya empati itu tadi kata Riana kan kita bisa memahami apa yang dirasakan orang lain, tapi juga selain itu kita juga memberikan solusinya bagaimana gitu Bu. Oke, selain merasakan dan juga bisa memberi solusi terhadap apa yang dia alami gitu ya. Oke, boleh Faiz. Ada lagi yang lain yang punya pendapat berbeda?
Ya mirip-mirip juga nggak apa-apa, mungkin dengan bahasa sendiri. Ya boleh silahkan. Kalau menurut Friska itu empati artinya lebih dalam. Jadi kalau simpati itu kita cuma merasakan belas kasihan aja, tapi kalau di empati itu kita berusaha menempatkan posisi kita di orang tersebut gitu. Ya, oke, betul ya. Ya, terima kasih tadi Riana, terus ada Faiz dan juga ada Friska ya yang sudah memberikan pendapatnya. Ya, semua pendapatnya benar ya. Nah, tadi yang terakhir disampaikan sama Friska, kita bisa menempatkan diri kita di posisi dia gitu ya, sehingga kita benar-benar tadi merasakan banget gitu ya. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya kalau empati itu main perasaan gitu ya. Kalau simpati kan biasanya hanya dengan ucapan gitu. Kayak misalnya ada teman yang sakit gitu. Kita hanya bilang, oh ya semoga cepat sembuh ya gitu. Udah, simpati tuh hanya sampai di situ. Oh kasihan ya dia sakit, orang tuanya jauh, nggak ada yang nemenin gitu. Udah cuman seperti itu. Tetapi kalau yang namanya empati lebih jauh lagi dari itu. Kalau empati ya berarti apa yang dilakukan? Kalau misalnya ada teman yang sakit, kalau untuk menunjukkan empati kalian, apa yang akan kalian lakukan? Datang ke tempatnya Bu, jengukin, kasih makanan dan lain-lain. Iya betul, jenguk ke tempatnya dia, misalnya dia dirawatnya atau dia rawat di rumah, datang ke rumahnya, terus kita bawain makanan, apa kesukaan dia, yang dia mau apa, kita bawakan. Kalau sampai misalnya opnam di rumah sakit, kita temenin gitu ya, siapa tahu dia butuh apa-apa kan, orang tuanya jauh, siapa lagi yang bisa bantu dia gitu. Dia nggak mungkin bisa sendiri kan, kalau sampai di opnam di rumah sakit. Jadi kitalah yang temenin dia, kita ikut nginep di rumah sakit gitu. Nah itu empati itu sampai seperti itu gitu ya. Nah, jadi tidak hanya lewat lisan, tapi lewat hati dan juga tindakan untuk menunjukkan rasa empati kita. Nah, dalam design thinking, untuk memahami apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi oleh user atau calon pengguna dari produk kita, atau kita dalam rangka sedang mencari permasalahan gitu ya, untuk kita berikan solusinya. Nah, satu-satunya cara yaitu dengan melakukan empati. Nah, gimana caranya? Ya tadi, kalau misalnya kita ambil kasus lagi yang transportasi online ya. Nah, di transportasi online itu kan ada driver sama penumpang. Kalau penumpang udah jelas ya, kita semua posisinya merasakan sebagai penumpang. Kita semua tahu bagaimana rasanya jadi penumpang sebelum adanya transportasi online. Tetapi apakah kita tahu apa masalah yang dihadapi oleh si driver gitu ya? Nah, ini udah ada remindernya. Oke. Nah, apa yang dihadapi sama driver? Kira-kira gimana cara kita berempati terhadap driver? Silahkan, siapa yang mau beri pendapat? Oke. Apa? Gimana? Jangan malu-malu ya mengeluarkan pendapat. Gimana? Kalau terhadap driver, apa yang akan kita lakukan? Oh maaf. Apa yang akan kita lakukan untuk menunjukkan empati kita terhadap driver? Mungkin mengikhlaskan pengembalian Bu, pas lagi bayar gitu. Mengikhlaskan pengembalian pas bayar ongkos itu. Contoh kayak supir angkot gitu, kan itu juga driver. Terus kita pas mau bayar gitu, tapi uang kita 20.000, terus habisnya cuma 10.000, nanti ya kita ikhlasin. Udah Pak, buat Bapak aja gitu. Oke, memberikan tips berarti ya, tadi yang disarankan Ya. sama Megan ya. Oke, terima kasih. Boleh, itu saran yang bagus. Salah satunya berarti kan, wah ini kayaknya
tips ini artinya untuk memberikan tambahan penghasilan ya dari ongkos yang seharusnya. Oke, apalagi nih kira-kira supaya kita tahu oh kayak gini ya rasanya jadi driver gitu. Gimana caranya? Ayo, boleh memberikan pendapat? Ini kayaknya masih pada ini ya, belum pada on gitu. Nggak apa-apa, kalaupun salah juga kita kan diskusi ya. Silahkan, ada lagi yang pendapat lain? Gimana caranya kita bisa berempati terhadap driver transportasi online? Ambil contoh tadi, ada yang ngasih contoh mobil gitu ya, angkot. Boleh juga misalnya ojek pangkalan. Nah, gimana nih caranya kita berempati terhadap driver ojek pangkalan? Iya dong. Nggak perlu disebutin namanya kan, nggak perlu dipanggil namanya satu-satu kan. Silahkan berpendapat. Atau perlu dipanggil satu-satu nih. Coba Abdil. Menurut Abdil gimana caranya kita berempati terhadap driver ojek pangkalan? Kalau aku sih kan kayak pernah kayak ke warungnya Bu atau ke tempat makan kalau di ojek. Maksudnya suka beli buat makan di rumah. Kalau saya sih waktu itu pernah tuh kayak ngebeliin buat si bapaknya juga gitu Bu. Oke, ya boleh. Boleh seperti itu. Oke, terima kasih Abdil jawabannya. Yang lain, coba Ahmad Muzakir. Apa? Atau yang lain yang boleh juga. Yang lain yang misalnya tiba-tiba baru kepikiran langsung speak up juga boleh ya. Sering-sering pesan makanan, Bu. Sering-sering pesan makanan. Ya, kalau Gojek. Enggak, kita lagi bahas ojek pangkalan, bukan bahas Gojeknya. Oh. Gimana caranya kita memberikan, bagaimana cara kita berempati terhadap driver ojek pangkalan? Alfia, coba. Tadi kan definisi yang disampaikan tadi yang disampaikan sama teman-teman di awal, tadi ada Faiz, ada Riana, ada juga Friska, menyampaikan bahwa empati itu adalah, ini saya simpulkan ya dari pertanyaan mereka, empati itu ikut merasakan, terus juga melakukan tindakan tadi ya, ikut merasakan, terus juga kita tidak hanya ikut merasakan, tapi juga ikut bertindak untuk bisa benar-benar tahu bagaimana rasanya, apa yang dirasakan dia, apa yang dilalui sama dia gitu. Nah, sekarang kasusnya adalah ojek pangkalan. Gimana caranya kita bersimpati kepada mereka? Kalau kamu pengen tahu gimana rasanya, gimana perasaan driver ojek pangkalan, kira-kira yang paling pas kamu harus ngapain? Mungkin itu kebayang nggak kalau jadi ojek? Gitu? Gimana, Pia? Rasanya jadi ojek. Ngerasain jadi tukang ojek ya? Iya. Nah, betul sekali, itu yang saya tunggu jawabannya. Cobalah jadi tukang ojeknya. Coba kamu rasakan mangkal di ojek pangkalan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Apa yang kamu rasakan di sana? Kamu pasti bakalan nungguin penumpang. Misalnya dari jam 7 sampai jam 10,
ternyata kan biasanya ada juga tuh yang diatur, ada juga yang rebutan gitu ya. Misalnya ini kasusnya diatur gitu. Ternyata setelah dalam proses pengaturan kan ojek pangkalan nggak cuma satu orang ya, pasti ada beberapa orang. Ternyata udah ditunggu dari jam 7 sampai jam 10 nggak ada penumpang satupun. Pasti gimana tuh rasanya? Nggak nyaman kan? Lalu tunggu lagi sampai jam 12, nggak ada lagi penumpang. Tunggu lagi sampai jam 3, nggak dapat lagi. Sampai akhirnya jam 5 cuma dapat 1 penumpang. Kerasa kan? Kerasa tuh kalau kamu pinjem motornya atau misalnya punya motor sendiri terus boleh nggak saya mau ikut ngojek di sini atau misalnya menggantikan tukang ojek yang ada di situ biar saya ikut merasakan. Nah, rasainlah dari jam 7 pagi sampai jam 5. Misalnya punya keluarga di rumah, misalnya Anda laki-laki punya istri, punya anak gitu ya. Kebayangkan pulang harus bawa uang gitu. Sedangkan dalam sehari itu cuma dapat 1 penumpang. Gimana coba? Nah, kalau Anda memposisikan diri menjadi tukang ojek pangkalan, Anda akan benar-benar bisa memberikan empati kepada mereka, bisa tahu gitu. Jadi setelah Anda melakukan sendiri, bakal muncul tuh empatinya. Mungkin kalau tadi, kayak tadi Elmuru ngasih tips, terus tadi siapa lagi ya? Kok saya lupa sih? Tadi Ahmad ya ngasih makanan gitu. Ya, itu betul, itu bentuk simpati juga, bentuk empati juga, tetapi belum bisa diketahui gitu. Emang menurutmu apa yang dia rasakan gitu? Emang kamu tahu bagaimana rasanya mencari penumpang gitu? Kalau hanya memberikan tadi ya, hanya memberikan tips atau hanya memberikan makanan atau snack gitu. Nah, jadi satu-satunya cara adalah supaya kita benar-benar bisa tahu nih masalah yang dihadapi sama calon user kita, ya kita harus terjun langsung merasakan bahkan berperan atau menggantikan peran dia sehingga kita tahu oh kayak gini ya rasanya gitu. Kebayang sekarang? Bayang Bu, bayang Bu. Oke. Nah, oke, ini sebentar lagi ya kita mau off dulu.